terpercaya. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Mendukung program swasembada pangan, Polres Buru panen jagung. Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari ditunda. PSSI anggap VAR sangat berguna dalam meminimalisir kesalahan wasit. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, sejumlah peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Polres Buru kembali melakukan panen jagung jenis Paragon di lahan pertanian Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru. Jagung yang dipanen ini merupakan panen yang kelima di lahan seluas 2 hektar. Panen jagung ini merupakan dukungan bagi program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Panas paruh nih. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang didampingi Wakapolres, anggota DPRD Buru dan sejumlah PJU kembali melakukan panen jagung di lahan pertanian Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Jumat 31 Januari kemarin. Jagung yang dipanen untuk kelima kalinya ini merupakan jagung jenis Paragon yang ditanam di atas lahan seluas 2 hektar. Kegiatan penanaman dan panen jagung yang dilakukan Polres Buru ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan kegiatan ketahanan pangan nasional ini akan berlanjut terus-menerus dan ditargetkan di tahun 2025 akan diperluas hingga 100 hektar. Program penanaman jagung yang dilakukan oleh Polres Buru ini sungguh kami apresiasi. Ini merupakan suatu kegiatan yang menunjang program Bapak Presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka dalam rangka penguatan pangan Indonesia. Program yang dituangkan dalam Akta Cita Bapak Presiden yang bertujuan untuk penguatan pangan Indonesia ini merupakan salah satu program unggulan. Jadi ini harapannya bahwa kegiatan ketahanan pangan nasional ini akan berlanjut terus-menerus. Dan saya sudah menargetkan bahwa di tahun 2025 ini paling tidak ada 100 hektar jagung yang nanti kita tanam. Untuk informasi lain, Saudara, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Darun Naim Desa Wayame, Kota Ambon menggelar Market Day dengan menjajakan berbagai produk olahan makanan hingga minuman. Kegiatan ini melibatkan ratusan siswa dari kelas 1 sampai 6. Kembangkan potensi kewirausahaan siswa sejak dini, Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Darun Naim
menggelar inovasi pendidikan terhadap anak untuk menanamkan nilai kemandirian melalui kegiatan Market Day yang dipusatkan di halaman sekolah Mid Darun Naim, Desa Wayame, Kota Ambon, Maluku. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari sejak 31 Januari hingga 1 Februari 2025 ini melibatkan ratusan siswa kelas 1 sampai 6. Para siswa yang terlibat ini didampingi guru maupun orang tua wali menjajakan olahan makanannya pada masing-masing stand yang disediakan sekolah. Jenis olahan makanan yang dijual pun beragam, mulai dari makanan berbahan sagu, makanan kekinian, dan berbagai jenis minuman. Untuk kegiatan Market Day di madrasah-madrasah kami ini sudah terprogram, jadi setiap tahun itu pasti kita laksanakan. Dia memang beri kesinambungan supaya ya ke depan mereka sudah bisa memaknai bagaimana caranya berwirausaha itu sendiri. Semua siswa terlibat sejumlah 280 siswa dengan keterlibatan kolaborasi dengan orang tua dengan semua tema yang ada di P5 dan RA, yakni proyek penguatan profil belajar Pancasila dan penguatan belajar rahmatan lil alamin. Itu ada satu kewirausahaan. Yang tadi ditampilkan ini ada untuk hidup berkesinambungan. Tadi ada sampah kemudian diracik kembali, kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ada nilainya. Kegiatan yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh siswa ini bertujuan mendidik mereka menjadi pribadi yang mandiri serta memiliki nilai-nilai sosial sejak dini. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku. Memanfaatkan lahan di belakang rumahnya, seorang pemuda di Ambon sukses berkebun melon 5 varietas menggunakan sistem hidroponik. Buah melon yang dihasilkan pun lebih berkualitas dan bernilai jual tinggi. Seorang pemuda di Dusun Toisapu, Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Maluku, sukses memanfaatkan lahan di belakang rumahnya untuk berkebun melon modern dengan sistem hidroponik yang menghasilkan buah bernilai ekonomis. Berbekal pengetahuan berkebun hidroponik sayur sejak tahun 2017 lalu, Roy Filsher Tenu mulai mencoba menanam 5 varietas melon seperti Sweetnet, Lavender, Morning Glory, Fujisawa, dan Honey Hami yang saat ini menghasilkan buah berkualitas tinggi. Berkat ketekunan dan keuletannya, kebun yang juga dibuka untuk wisata ini dapat menghasilkan ratusan buah melon setiap kali masa panen tiba. Melon dari hasil panen tersebut tidak dijual ke pasar buah karena para pecinta melon langsung datang ke kebun untuk memilih sesuai selera mereka. Untuk harga dari tiap jenis melon ini dibanderol Rp50.000 per kilogram. Manis sekali kawan. Kita inisiatif untuk buat sistem kayak gini supaya melon itu tergantung di atas. Ketika wisatawan jalan itu buahnya tergantung kayak gini. Jadi orang kan tidak menghalangi jalan gitu. Dia punya waktu dari 55 hari sampai 70 hari itu untuk melon. Awal tanam itu 300 sampai 400 buah dan kisaran bobot buah dari 1,5 kilo, 2 kilo sampai 8 kilo untuk sekarang ini. Nah, untuk yang sekarang ini 5 varian ini dari 2 kilo sampai 8 kilo. Jadi lumayan lah kisaran. Oke. Kalau kisaran sekali panen ya? Sekali panen ya, bisa 20-an ke atas lah. Buah melon ini manisnya luar biasa. Dan waktu saya makan itu kelihatan manis dan gurih, gurihnya kayak kerupuk. Nah, dan saya baru tahu kalau melon seperti ini ada di sini, di Ambon sini. Mikir kita melon kayak gini di Jawa, padahal di Ambon juga ada. Dan manisnya luar biasa. Selain melon, Roy juga menanam 27 varietas buah anggur serta menyediakan anakan anggur bagi warga Ambon yang tertarik untuk berkebun dengan harga mulai dari Rp250.000 hingga Rp2.500.000 per anakan yang sudah dibuahkan.
Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya pelantikan kepala daerah 6 Februari ditunda. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih pada 6 Februari mendatang. Tito menyebut pelantikan kepala daerah akan dilakukan serentak, menunggu putusan sengketa pilkada di MK dengan dalih efisiensi. Tito menyebut pemerintah memperhatikan aturan terkait pelantikan kepala daerah serentak dilakukan oleh Presiden, tetapi tetap mengacu rentang waktu yang ditentukan termasuk putusan MK. Tito menjelaskan MK akan membacakan putusan dismissal atau gugur tidaknya perkara pada 4 hingga 5 Februari sehingga pemerintah menggabungkan antara kepala daerah yang non-sengketa dan yang perkaranya ditolak MK pada awal Februari mendatang. Nah, dari situ kira-kira ya lebih kurang 12 sampai 14 hari ya. 12-14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 putusan, artinya kira-kira tanggal 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan ada perbedaan pada jalur domisili pada sistem penerimaan murid baru SPMB yang akan berlaku tahun 2025 ini. Meski perbedaan tidak signifikan dengan PPDB sebelumnya, namun persentase kuota akan ditambah pada SPMB. Ini diungkap Mendikdasmen usai menggelar pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian guna membahas aturan dan anggaran untuk pelaksanaan SPMB di daerah. Terkait jalur domisili, Mendikdasmen menyebut langkah tersebut diambil agar para murid yang tinggal berbatasan dengan kabupaten atau kota lain berkesempatan belajar di kabupaten atau kota lain yang berada dalam satu provinsi. Sekali lagi kami tidak lagi menggunakan term yonasi ya. Kami luruskan termnya itu adalah domisili. Nah, ada yang memang berbeda kalau SD itu masih sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada perubahan untuk SD. SMP itu yang berubah persentase masing-masing jalurnya. Jadi jalurnya kan ada 4. Jalur domisili, jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk SMA itu kita pakai rayon yang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan, tapi sudah lingkup provinsi, sehingga mereka yang mengambil
studi atau belajar jenjang SMA itu bisa mengambil di luar kabupatennya, tapi kita upayakan tetap dalam provinsinya. Tapi dalam hal di mana mereka tinggal di provinsi yang bersebelahan dengan provinsi lain, yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain yang domisilinya memang lebih dekat. Terkait skema baru penerimaan murid tahun ini melalui SPMB, beberapa warga berharap agar proses penerimaan murid tahun ini lebih baik. Warga menyebut bahwa jalur domisili yang diterapkan di SPMB membantu mencari sekolah yang diinginkan dan dekat dengan tempat tinggal. Kayak domisili gitu sih, kalau misalkan kayak zona itu kan ada yang kita tadinya alamat di sini pindah ke sono, atau ini pindah lagi sini gitu. Kalau domisili yang di sekitar aja, walaupun dia itu nggak jauh-jauh banget gitu sama rumah. Jadi kita nggak harus dan sono nih ke sono nih, wano bagus sono kita harus pindah lagi. Kalau misalkan di sini ada yang bagus, kenapa enggak gitu? Nggak usah ada domisili, karena kalau ada domisili itu kan untuk kayak yang nggak tinggal di satu tempat itu nggak bisa cari sekolahan yang ini gitu kan. Ada beberapa perbedaan antara skema PPDB dengan SPMB yang akan berlaku di tahun ini, di mana jalur zonasi pada PPDB diganti menjadi jalur domisili pada SPMB yang berbasis jarak antara tempat tinggal murid dengan sekolah. Untuk jalur prestasi, ada penambahan kriteria pada SPMB, yaitu di jalur non-akademik akan ditambah soal kepemimpinan atau aktif di organisasi, tidak hanya dari prestasi seni dan olahraga pada PPDB. Sementara untuk jalur afirmasi masih sama dengan PPDB, yaitu dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, namun kuotanya akan ditambah. Terakhir melalui jalur mutasi, yaitu perpindahan tugas orang tua karena pekerjaan, termasuk guru yang mengajar di sekolah. Saudara, dalam 100 hari kerja pertamanya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapatkan citra positif tertinggi, yaitu lebih dari 95% berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 72,3% memberikan Menteri Agama Nasaruddin Umar nilai baik dan 23,4% mengatakan sangat baik. Sehingga angka 95,7% ini pun menjadikan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Kabinet Merah Putih dengan citra positif tertinggi. Sementara untuk tingkat popularitas, Nasaruddin Umar mendapat nilai 64,7%. Popularitas bisa bergantung pada tingkat sosialisasi program kerja hingga keaktifan tokoh di media sosial. Kepuasan masyarakat terhadap program-program yang diluncurkan Kemenak menjadi salah satu alasan utama pencapaian ini. Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada reformasi birokrasi, tetapi juga pada pengembangan layanan berbasis teknologi dan inklusivitas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan Kemenak yang lebih transparan, efisien, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemenak berhasil merealisasikan penurunan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) untuk musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Agama juga berinisiatif mengambil langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Dengan percepatan ini, Kemenak berharap kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan misi mencetak guru profesional yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi untuk membangun generasi bangsa. Nah, dari yang kenal itu kita tanyain bagaimana citra mereka ya di mata orang atau di mata responden yang mengenal. Nah, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini termasuk yang citranya relatif tinggi ya. Kalau kita lihat angkanya ada 72,3% yang mengatakan baik dan 23,4% sangat baik. Artinya kalau kita jumlahkan ada sekitar 95%-an orang yang menganggap citra baik Menteri Agama ini.
Ini kalau di Kementerian Agama kan masuk di klaster kesejahteraan sosial ya, kita masukkan di situ. Nah, memang yang menarik adalah Menteri Agama ini yang penilaian sangat baiknya paling tinggi. Jadi kalau kita lihat baik itu ada sangat baik, ada yang baik. Nah, nilai yang sangat baik itu memang paling tinggi itu Menteri Agama dibandingkan sejumlah menteri lain di bidang ini. Gitu. Survei Litbang Kompas diselenggarakan pada 4 hingga 11 Januari 2025 kepada 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi. Tim Liputan Kompas TV. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya PSSI anggap VAR sangat berguna dalam meminimalisir kesalahan wasit. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.